Seorang pria berinisial AM, 40 tahun, warga desa Kecamatan Kertosono, yang berprofesi sebagai kuli bangunan diduga dianiaya oleh inisial ES, 33 tahun, tetangganya sendiri, yang merupakan seorang oknum polisi khusus kereta api, Polsuska, dan satu rekannya pada Sabtu malam, tanggal 25 Juni tahun 2022. Dan ini adalah penjelasan kuasa hukum AM yaitu Gunawan Tondo Raharjo, saat di Mapolres Nganjuk guna pendampingan pemeriksaan, pelaporan kejadian tersebut, tanggal 8 Juli tahun 2022. Untuk hari ini. Dan tadi sudah dilakukan pemeriksaan, mulai dari kejadiannya kenapa bisa terjadi tindakan pengeroyokan ini. Nah, kalau satu kan mungkin bisa dianiaya, ini karena dua. Pelakunya tadi disebutkan, kalau tidak salah namanya satunya Jeffrey ya, Jeffrey, satunya Eka tadi. Dan itu sebenarnya kejadiannya sudah lama dalam hal dituduh pencurian itu, namun demikian tidak terbukti, terus diarahkan ke sana. Tidak mungkin ada yang lain. Terkait apa Pak pengeroyokan? Jadi pengeroyokan ini babu nuzulnya, awalnya dulu itu pada bulan pertengahan puasa, si Agus ini menemukan iguana bersama kawan-kawannya yang berada di pos kamling di Desa Ngelawak dalam hal ini. Jadi berjumlah 6 orang ya. Begitu di atas dikejar malam itu, akhirnya dipegang iguana ini. Akhirnya dipegang, terus disuruh melihara saudara Agus ini. Setelah 3 hari kawan-kawannya, Gus, sudah jual aja itu lewat medsos, bilang gitu. Nah ini gak ada sing duwe ta, katanya punya, betul kan? Nah, siapa punya Pak Eko atau Pak Eko? Bukan punya Pak Eko itu buntutnya itu budel gitu ya. Enggak, ini bukan gitu. Ya udah dijual aja. Yakin, betul kan? Jadi kesepakatan orang 6 itu, namanya nanti adalah disebutkan ya. 6 kawan-kawan dia itu akhirnya lewat medsos lah. Selang berapa hari baru laku? 3 hari. 3 hari ada yang datang ke rumah langsung yang di Ngelawak itu. Akhirnya beli, sepakat dijual berapa? 100.000. Jam berapa waktu itu? Jam 7. Saksinya? Nah ya, jadi jam 7. Ya hari waktunya ya lupa lah. Namanya sudah lama kan ya. Sebelumnya nggak ada yang merasa kehilangan Pak? Nggak ada, dan ini sudah banyak-banyak kayak ini. Nah, tapi setelah dijual, berapa hari dia datang? 5 hari saudara Eko ini datang merasa dia yang memiliki. Ya dia tidak ngomong, loh bukan mas, saya sudah tanya kawan-kawan semua tadi itu katanya bukan, makanya disuruh jual. Nah, sudah laku. Akhirnya ya udah, kalau gitu kamu tak kasih waktu berapa hari? 2 hari cari barang itu iguana. Nyari di mana saya mas, betul kan? Nah, ya coba saya cari. Akhirnya dicari dengan berbagai macam, bapaknya disuruh nyari, anak-anaknya, tetangganya. Nah, tapi karena jualnya lewat medsos, kemudian dia datang, namanya siapa? Nggak tahu, langsung pergi mas. Jadi nyari, akhirnya nyari siapa yang punya iguana dijual. Kadang-kadang begitu kamu nyari ya. Nah, tapi tidak ketemu sampai dengan beberapa bulan. Dianggap ya, oh berarti ya bukan punyanya gitu. Menurut pengakuan sampean berarti nggak ada masalah. Tapi di kemudian hari setelah sekian bulan, tepatnya tanggal 25 Juni, hari Sabtu kemarin, jam 9 ya. Jam 9 ya sekitar jam 9, saudara Eko datang lagi. Bahwasanya mengajak ini untuk mencari barang itu, katanya ada yang biasa beli gitu ya. Ayo kita ke Kudu. Nah, saksinya sampean, dia diajak. Nggak ada waktu itu, nggak ada. Jadi dia diajak keluar, kemudian dibonceng ya. Menggunakan sepeda motor apa? Vario. Nah, diajaklah ke Kudu. Ya di daerah Kudu pokoknya, di sana. Akhirnya di rumah seseorang sana. Tidak ada orangnya. Akhirnya tidak ada ternyata orang yang dimaksud. Terus kemudian dia telepon, betul kan? Telepon kawannya yang namanya Jeffrey itu. Jeffrey datang mengaku bahwasanya iguana yang dijual itu adalah sudah punyanya Jeffrey. Dibeli 200 dari Eko. Kamu balikkan gini, betul? Iya. Terus kamu bilang gimana? Saya nggak tahu gitu kan? Nah, ini ceritanya saya nggak tahu mas. Ya udah nanti saya ganti, belum begitu ya kan? Oh nggak bisa. Akhirnya ayel-ayelan, buat ya sudahlah kalau gitu. Nah, saya ajak ini, kamu diajak ke dibonceng ke pasar sama si saudara Eko. Lah yang satunya kemana? Nggak tahu. Nah, berangkat dulu akhirnya diajaklah ke belakang Aksara Ayam Kertosono itu. Di sana juga ayel-ayelan ngomong, akhirnya dia disuruh duduk ya. Terus diambil HP-nya. Betul?
kenapa-mu gitu ya? Ya udah, begitu duduk, nggak banyak cincong langsung dipiting. Tadi gitu keterangan kamu juga. Dipiting set, langsung dipukul. Dipukul, jem-jem, tendangi, gini. Ini kakinya ini sekarang tambah bengkak ini bawahnya. Nah, ini anak ini memang ada tangannya kan nggak bisa lurus. Kalau disabilitas bukan, tapi memang bawaan ini. Jadi memang lemah kondisinya Bapak ini. Pak, hari ini berarti tindakan pelaporan ya? Pelaporan sama pemeriksaan. Kalau pelaporan aja kan biasanya belum sampai mendetail. Jeffrey ini warga mana, Pak? Dia kurang tahu. Kemungkinan ya seputaran Kudu ya, Kudu. Kemungkinan, tapi dia kan nggak tahu. Setelah itu, ini kan ada kelanjutannya tadi, jangan salah. Jadi biar nggak dipotong di jalan, nanti setelah itu hari ini. Setelah dipukuli, datanglah si Jeffrey ikut mukul, makanya dilakukan namanya pengeroyokan. Gitu, ikut mukul. Berapa kali sudah nggak tahu lagi kondisi dia ini. Begitu sudah tidak berdaya, akhirnya sudahlah dibawalah ke kelurahan Ngelawang. Nah, ini di sana diselesaikan, dipanggillah Pak Lurah, Pak Bisa. Akhirnya terdapatlah kesepakatan, ya udahlah damai aja. Dia juga senang saat itu, betul kan? Karena selamat, nggak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Sempat juga diobatkan di rongsen, ada rongsennya juga. Coba ada mana rongsennya? Nah, jadi ini rongsennya ada. Nah, Mas Eko 335 ya. Nah, akhirnya dibuat kesepakatan itu. Des, terakhir udah selesai tanda tangan, dia pulang. Pada saat pulang itulah istrinya nangis, bapaknya datang, loh kamu kok beres semua ini? Sini sebenarnya ada ini. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, nggak terima, sampai pagi nggak bisa tidur, sampai siang musyawarah keluarga. Wah ini nggak bisa, saya nggak terima kalau begini. Besoknya barulah ada saudaranya namanya Pak Gun itu hubungi saya, Pak Gun bisa bantu ya, saya lah jadi kuasa hukumnya. Tapi sebelum itu saya ke Pak Lurah, jangan sampai salah paham. Ya tujuannya minta keadilan aja, supaya ya yang salah ya biar salah lah. Terus bagaimana negara ini bisa berkembang kalau tidak kita sesuaikan dengan aturan aja, itu aja. Kebetulan hari ini adalah sifatnya tadi pemanggilan, di situ saya penyelidikan ya, klarifikasi, tapi kayaknya sudah masuk ke ranah surat untuk penyelidikan dilakukan terhadap pelapor. Harapan saya ke depan ini ditindaklanjuti sampai dengan bagaimana keputusan. Terima kasih Pak. Mungkin itu ada laporannya kapan Pak? Tanggal 29. 29. Ya. 29 Juni. Juni, iya. Dilaporkan ke Polsek atau ke pelapor? Saya ke Polres langsung. Jadi laporannya sistemnya sekarang ini kan dianalisa dulu Mas. Jadi saya waktu laporan ini mau saya laporan, tapi ternyata SPK itu menunggu nanti disposisi daripada Kapolres Pak. Karena kadang ada yang laporan belum tentu bisa masuk pidana, kan gitu. Jadi bagus itu. Tidak semua laporan diterima tapi tidak semua diproses gitu loh Mas maksudnya. Karena ada unsur-unsur yang tidak masuk dalam pidana atau tindak kejahatan kan tidak bisa. Peradilan, betul kan? Kita mengantisipasi itu. Jadi Pak Kapolres ternyata itu. Dan saya salut dengan Pak Kapolres ini langsung istilahnya dengan waktu yang sekian ini ditindaklanjuti. Nanti mungkin ada ini kalau visum kan langsung dibawa beliaunya. Santoso dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.